Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir sebagai tim dari SDN 2 Tukang Kayu yang telah dan selalu mendukung saya dalam TGP angkatan 7 ini. Untuk sekarang saya akan mendiseminasikan ilmu-ilmu yang sudah saya peroleh dari modul 1.3 dari budaya positif. Dari budaya positif. Yaitu modul budaya positif. Oke Pak, lanjut. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya. Nah, terus kita itu sebagai guru, itu seperti seorang petani. Kita menanam padi. Ya. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Jadi petani dan kita itu hampir sama hakikatnya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita dapat merubah padi menjadi jagung. Tapi kita dapat menuntun padi itu menjadi subur, menjadi berbuah yang hebat. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu adalah dasar-dasar pemberian belajar Dewan Koron yang menjadi tugas kita sebagai guru. Oke, lanjut. Eksplorasi konsep kita yang pertama ada 6 budaya positif yang akan kita lakukan dalam materi ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang selanjutnya adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, apakah itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, mulai dari kecil sampai dewasa. Ini sangat kita lakukan nanti, insya Allah ada manfaatnya di sana. Yang kelima adalah posisi kontrol kita. Kita sebagai apa nanti kita akan belajar, sebagai leader, sebagai teman, atau sebagai penghukum, atau sebagai nanti kita akan belajar di sana. Kita akan memposisikan diri ke siswa kita. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bagaimana menghadapi siswa kita yang majmur. Kita tidak bisa memukul rata kepada siswa kita. Kita akan merestitusi anak didik kita. Lanjut. Perubahan paradigma. Coba ibu kepalkan tangan. Ya. Wow. Sebelum kepalkan tangan, coba di dalamnya itu misalnya ada kertas. Ada kertas. Dan sangat berharga bagi Anda. Ya. Habis itu buatlah sebuah paparan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba sekarang berikan kepada teman ibu. Buat yang satunya nggak usah dikepalkan, Mbak. Buat tenaga. Ya maksudnya satunya kepal, satunya enggak. Enggak bu, kepala saja. Enggak bu. Kepala kan temannya berusaha untuk mendapatkan mengambil. Sip. Nah, apa yang terjadi? Oke. Oke, kuat-kuatan. Ada lagi? Apa yang terjadi? Enggak gelap lah, kan waktu. Iya kan barang berharga buat kita contohkan. Ya enggak mau barang berharga. Yang lain? Langsung berikan. Langsung diberikan berarti enggak berharga ya. Sangat berat memberikan. Jangan berat memberikan ya. Seperti itulah diri kita. Lanjut Pak. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol. Ilusi. Jadi kita itu cuma menghayal kita dapat mengontrol. Itu ilusi. Nah, mereka mempunyai sesuatu yang berharga bagi mereka. Kita ilusi mengontrol.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi mengkritik seseorang, menjatuhkan seseorang itu membuat karakternya. Itu ilusi, itu nggak nyata, itu akan menjatuhkan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, oh kamu gini, oh kamu gini, oh kamu pintar terus, itu positif terus, itu efektif dan bermanfaat. Itu ilusi, nggak seluruhnya seperti itu. Dunia itu kejam. Maaf, dunia itu seperti ini. Jadi ibu bapak tahu, kita sudah. Jadi kita berusaha untuk bagaimana ya? Namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi. Kita memaksa siswa kita, itu ilusi. Nah, mereka mempunyai kemerdekaan sendiri. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Misalkan kita mengontrol seseorang, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teorinya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Responnya sebenarnya adalah teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mereka siswa kita berperilaku buruk itu bukan suatu kesalahan, tapi mereka mempunyai tujuan. Kita pahami peserta didik kita. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Nah, diri Anda sendiri. Jadi orang lain nggak bisa mengontrol. Kita juga nggak bisa mengontrol siswa. Hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa. Memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu seterusnya. Sebenarnya adalah kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak usah dipaksa, tapi berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Wah, menang aku dulu, masih menang. Seperti itu ya. Nah, setelah itu model berpikir menang-menang, kita sama-sama menang. Sebagai guru kita menang, sebagai siswa juga mereka merasa dimenangkan juga. Lanjut. Apa makna disiplin? Lihat bahasa enggak? Ya. Lalu, apakah makna disiplin? Menurut bahasa Latinnya, disiplina yaitu belajar, yang artinya belajar. Kita mendisiplinkan siswa. Sebenarnya maksudnya gimana? Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sudah berbeda ya dari arti aslinya. Kalau arti aslinya adalah belajar, tapi di dalam perubahan kita sudah berubah, yaitu mereka patuh pada kita, maka kita sebut sebagai disiplin. Itu juga suatu yang namanya suatu indikasi yang berubah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya mereka tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai dan tercapainya suatu tujuan yang mulia. Lanjut Pak. Teori motivasi perilaku manusia. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instruksi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi eksternal. Jika kita belajar, mendapatkan hadiah, itu motivasi eksternal. Ya. Sekarang kita ubah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita.
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti motivasi internal pada diri sendiri. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan seperti ini. Kita memberikan eksternal dulu. Mereka akan tumbuh motivasi internal. Pada saat motivasi internal itu tumbuh, maka itu akan lebih baik daripada motivasi eksternal. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bahwa kita seperti dulu, merdeka belajar, merdeka mengajar, kita bisa memerintahkan diri sendiri untuk mencapai tujuan kita. Ya, motivasi internal kita. Nah, seperti contoh membuat SKP, kan motivasi internal kita yaitu ingin SKP tersebut ya. Ini nggak perlu di tapi kita sudah termotivasi sendiri untuk sendiri. Dari positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Dari peraturan kelas, keyakinan kelas, jadi lingkungan menjadi lingkungan yang positif, menjadi budaya yang positif. Yang lebih besar, otomatis dari peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Bagaimana kita merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Kita akan belajar. Lanjut, Pak. Oke, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini saya akan menjelaskan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kita keyakinan kelas, tidak peraturan? Ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya adalah ini. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena supaya aman. Itu nggak kecelakaan. Ya. Enggak Bu, langsung. Tekan sing kosong Bu. Lah temu iki mboten ngene ketinggal. Tapi Bu. Kan mboten ketinggal maksudnya. Nah gini, kita nulis. Soalnya ngomong aja. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu adalah peraturan-peraturan untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini ini adalah anak-anak itu didorong dari intrinsiknya daripada harus mengikuti serangkaian. Nah, seperti itu. Daripada mengikuti serangkaian, lebih baik mereka itu mengikuti dari hati mereka sendiri. Lanjut Pak. Ini adalah kesepakatan kelas. Contohnya, ini bukan peraturan ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi ini tidak ada peraturan harus belajar dengan benar. Nah itu enggak. Tapi kita tumbuhkan dari dalam mereka sendiri. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tapi adalah itu disepakati kelas itu. Nah, terus apalagi kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu adalah kesepakatan. Lanjut Pak, ini adalah kegiatan pengembangan keyakinan kelas. Kita lanjut. Ini adalah bagaimana sih merubah peraturan menjadi keyakinan. Contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan pemerintah. Nah, kalau kita masuk kesepakatan kelas akan berubah. Nah, di sini selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi kesepakatannya menjadi tanggung jawab. Ya, jadi kesepakatan, ayo kamu tanggung jawabnya mana? Habis membaca buku juga gimana? Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Kesepakatan menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kesepakatan lebih manusiawi, memanusiakan manusia. Hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah
Kurang. Kita harus memiliki kesepakatan, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Tujuannya apa? Mereka sekolah, komitmen untuk tidak terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Ini biasanya pasti tak dilarang memukul, dilarang. Itu peraturan. Kita harus menjadi kesepakatan, menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Jika mereka melanggar, nanti bagaimana cara mengatasinya? Kita akan lagi diskusi. Nanti akan bahas. Lanjut. Mana? Dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kesempatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bisa menyebabkan juga menjadi bumerang. Penghargaan juga pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang bagi anak. Kalau anak sering dihargai, dikasih penghargaan terus, akhirnya anak tersebut menjadi ketagihan dengan penghargaan tersebut. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau tidak dihargai, mereka akan, misalnya mereka tidak dikasih hadiah, mereka akan berkurang. Oke, lanjut Pak. Oke, tindakan guru. Nah, saya tanya dulu. Dulunya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, sanksi, hukuman atau sanksi? Hukuman. Sanksi atau hukuman? Udah, hukuman sanksi. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Murid diminta untuk puskop demonstrasi karena tidak menggunakan masker sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, hukuman atau sanksi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ayo, Pak. Ya. Hukuman, sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Ini adalah lanjut. Perbedaan hukuman dan sanksi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau hukuman yang membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Tidak senang disiplin, malah kasih hukuman terus, malah tak senang disiplin ini seperti momok. Nah, kalau sanksi anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah pemaksaan, kosong supaya mereka mau mentaati. Kalau sanksi konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman ya, kita sudah pernah terjadi karena anak itu menyembunyikan karena ada MPR atau ada sesuatu yang kita bohong, itu akhirnya menyembunyikan dari kesalahan. Bahkan berani berbohong kepada orang tua, menyalahkan kesalahan itu sering kita temui. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau di sini kita belajar bagaimana anak cara mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau sanksi, tindakan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bagian out-nya. Ya, lanjut. Nah, di sini kita sebagai 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita membuat ada posisi kontrol. Di mana kita itu posisi kita? Yang pertama, sebagai penghukum. Kalau kita dihukum, hukuman. Kedua, membuat orang merasa bersalah.
membuat anak merasa bersalah. Boleh, ngomong guru itu sendiri misalnya, jadi anak itu merasa bersalah. Lanjut, juga sebagai teman, kalanya kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ada beberapa hal disebut, ada kontrol kita di kelas itu ada lima posisi. Yang terbaik yang mana? Kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Nah, kalau yang paling baik ya sudah ini, itu yang paling baik. Nah, kalau sekali baik teman pemantau atau manajer. Kalau ini sudah teman, mungkin sebagai penghukum misalnya. Oke. Contoh gini, identitas gagal. Contoh ada begini. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Kalau membuat bersalah, kamu harusnya sudah tahu. Ibu lelah, bapak lelah sekali mengatakannya, stres, bersalah. Itu. Lanjut teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, mereka lihat peraturan. Mereka merasa salah, ayo kesepakatan kelas kita apa? Peraturannya apa? Itu pemantau. Nah, mereka secara dari dalam ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Mereka melakukan kesalahan. Kita cuma ngomong apa yang kita sepakati di kelas ini, apa yang kita yakini. Ayo, kamu telah melanggar peraturan, kamu telah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Keyakinan kita di kelas gimana? Kita seperti mana? Tentu kita sudah melaksanakan kegiatan ini tidak merasa bagaimana. Mari kita belajar gimana posisi kita yang paling baik. Oke, lanjut Pak. Berbeda antara ini peraturan pemantau kesenian hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu di sini, kalau kamu tidak, saya akan berusaha untuk membuat tidak nyaman. Di sini apa yang saya yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi bagaimana cara? Jadi mereka kita itu sebagai manajer itu tidak memberikan solusi kepada mereka, tapi mereka bisa mencari solusi sendiri. Itu yang bukan baik, karena sebenarnya mereka sudah tahu solusinya. Mak kita harus menggali. Ayo, ini cara kita menuju sebaiknya gimana? Mereka sudah tahu sebenarnya. Dan juga ada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kata-kata itu cuma 10%. Nyantol pada mereka. Ceramah banyak cuma 10% ya. Nada suara, nadanya ditinggikan, tinggi rendah, intonasi diatur. Nah, kita waktu mengajar tinggi rendah, kita mengatur itu 30% masuk ke otak mereka. Yang paling bagus adalah nonverbal bahasa tubuh. Nah, kita kalau ngajar ya juga gimana caranya gitu. Itu bisa. Contoh, kalau biasanya kita ramah kan kita melakukan anak-anak ramut cuma gini. Nah, seperti itu. Saya terus itu ada. Lanjut Pak. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu mau? Tahu tuh? Kita ada suara. Bersama pada hitungan ketiga perhatikan ada yang suara kelima. Posisi kontrol dan pasangan Anda. Itu Pak. Permasalahan ya, Ibu Pak. Permasalahan kita praktek. Praktek. Menghukum, bagaimana menghukum? Hei. Ya, gimana? Menghukum. Menurut pesawat ya. Membuat orang lain merasa bersalah. Gimana? Ibu? Kamu ini gimana sih? Jangan kasih Nggak boleh kayak gitu. Kan kasihan. Kalau teman. Iya.
teman, enggak? Kayak teman salah. Nanti kan. Ibu sebagai posisinya sebagai teman. Nah. Ayo. Halo saya. Ayo, Sebagai manajer sekarang. kira-kira kalau sudah melakukan hal semacam itu, kamu harus bagaimana? Nah, terima kasih kalian melakukan. Jadi apa ya? Oke, kita lanjut. Ayo Mas. Oke, lanjut. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Lanjut. Lanjut. Sekarang kita restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Karena ada praktek ya di sini. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu memperbaiki diri mereka sendiri, mereka itu bagaimana mendorong kesalahan mereka supaya mereka menjadi. Ya, lanjut Pak. Jadi ini restitusi. Atau menghapus kesalahan namun tidak untuk belajar dari kesalahan. Tawarkan bukan paksaan, jadi menawarkan solusi kepada mereka, tapi nggak maksa. Aku begini, dan seperti itu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, paling baik. Sementara ini saya praktekkan itu restitusi itu paling baik, sehingga mereka tahu kewajiban mereka. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter mereka, kita akan membentuk karakter anak-anak yang gimana, itu akan. Restitusi fokus pada solusi. Ini garis bawahi solusi. Nah, jadi tidak di solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka salah, tapi mereka dapat kembali. Beda, bisa kalau kita anak salah, kita hukum, mereka takut untuk kembali ke kelompoknya. Itu sering terjadi seperti itu. Tapi kalau kita segitiga restitusi, mereka nggak sungkan lagi kembali ke kelompoknya. Mereka sadar, kelompoknya juga sadar. Sehingga mereka dapat lebih kuat, lebih memahami antar komunikasi. Oke, itu ya. Nih, segitiga restitusi. Yaitu nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Anak itu salah. Ada dua anak. Kita validasi. Tentu saja jika ada dua anak yang bertekad, kita nggak bisa mendengarkan dari satu orang. Kita harus mendengarkan kedua-duanya supaya kan itu namanya validasi. Validasi. Aku kawak kok aku kok ngono. Awak minta apa tahu itu? Apa ini kamu? Itu kayak bisa. Kenapa kamu seperti itu? Ayo yang jujur. Ya kan dapat bukan. Nah, sarannya untuk segitiga restitusi tentu saja nggak boleh di depan teman-teman. Itu syaratnya juga. Jadi mereka sendiri. Di bawah atau di luar kelas, jangan sampai ada di depan kelas. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Misalnya kontennya Bukhari jailan, apa sih kamu kok? Ada alasan ya kan awak kok ini. Ini kok sih kok ngomong. Ayo ngomong. Sebagai kontrol, sebagai pemain, ya kan? Manajer. Adakah cara yang lebih indah kalau kamu meminjam, misalnya kontrolnya seperti saut, itu bisa membalikan efek berlimpah dan kita restitusi. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan yang kamu butuhkan?
Habis itu, habis validasi yang salah, habis itu terus menanyakan keyakinan mereka. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas tadi ya. Nah, maka dulu sebelum mendiskusikan keyakinan kelas itu harus kita buat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tidak menghormati Pak, ada yang jawab tidak saling sayang menyayangi, tidak bertanggung jawab. Mereka akan menjawab dengan sebelumnya. Ya. Nah, si A, apa keyakinan apa yang kamu angkat? Mereka pertama kan begini. Oh, coba kamu baca keyakinan. Coba kamu mana yang kamu angkat? Mereka akan bisa sendiri. Ya, kenapa? Terus habis itu kita tanyakan, habis itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Aku ingin jadi orang gitu. Pak, aku ingin jadi orang. Pak, aku ingin jadi orang. Setelah itu menstabilkan identitas mereka seperti siapa? Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Aku pernah dulu juga pernah. Bapak dulu tidak pernah melakukan kesalahan itu. Itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari itu mereka akan dapat membuat solusinya sendiri. Mereka dapat menentukan solusi, membukakan solusinya sendiri. Oke, lanjut Pak. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena salah satu menjadi wasit tertinggal. Kata bahasa itu hal yang manusiawi. Ini adalah menstabilkan. Lanjut Pak. Ini validasi tindakan yang salah. Contoh, ada anak. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk atau akbar kemarin kan, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu iso mengkoncone itu tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti contoh kita akan kita diskusi benar. Kita akan praktek sebentar. Kebutuhan dasar manusia. Manusia ingin menguasai. Anak-anak ingin kuasa. Kelas ingin berkuasa. Nah itu bertahan hidup pasti. Tidak punya luwe pasti pengen makan. Itu bertahan hidup. Secara otomatis. Pengen bebas. Pengen seneng memiliki dan dimiliki. Aku ingin dimiliki teman. Aku ingin memiliki teman. Pasti. Mereka juga ingin senang. Lanjut Pak. Ini untuk menanyakan keyakinan. Cukup kata nanti akan saya sampaikan. Lanjut Pak. Ini intervensi. Intervensi 30 detik ini adalah membantu kita untuk murid terjual semua. Tanyakan pada siswa kita, apa kamu ingin berbuat yang baik? Kita nggak mengharapkan siswa kita kan, ya kita mengharapkan siswa kita pintar semuanya, tapi kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, tujuan mereka apa? Nggak mungkin anak itu 100 kabeh. 100 kabeh itu soalnya kepare yang pintar, soalnya sing guru apa, kepare sing pintar. Orang, apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tanyakan, kamu ingin apa sih? Apakah kamu mengubah kegiatan perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Tanyakan. Lanjutlah, ini intervensi, diskusi. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari apa yang saya sampaikan, ada nggak pernah pandangan-pandangan baru dari yang saya sampaikan tadi? Monggo Bu Nima. Pandangan saya setelah mendapatkan apa yang disampaikan Pak Agus tadi,
ingin memperbaiki apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran dibahas. Salah satunya terhadap strategi. Terima kasih. Nah, Bu Lin, monggo. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan intinya Intinya sabar ya Bu ya. Saya juga ingin belajar sabar. Makanya saya ikut IGB ini salah satunya ingin belajar sabar. Jadi stereotip saya, oh Pak Haji Singamungan ini hilang Mbak. Nggak tahu berapa tahun lagi ini hilangnya, nggak tahu kapan ini hilangnya. jelas padat. Ya itu. Enggak, yang siapa lagi? Oke. Kita contoh restitusi ya, kita praktiknya. Praktik nih, praktik. Ibu bapak menjadi siswanya. Contoh. Nah, contoh kecil. Pak. Apa? Kamu contohnya membuat masalah. Yang contoh ya. Merusak sarana sekolah. Tidaknya kelas ini. Oh, di kelas. Kelas. Saja, misalkan coret-coret takut. Oke. Oke. Terima kasih. Setelah itu kita buka diskusi. Setelah mencoret-coret kartu ya. Nah, si A, apa yang kamu lakukan? Dengan cepat. Bapak, hidup bapak ke kantor. Kalau ke kantor, kita duduk mereka. Sini. Dengan ini. Tak mau. Kamu tentu punya alasan kamu melakukan itu. Kenapa? Saya suka menggambar ya. Oh, suka menggambar. Adakah cara yang lebih baik untuk melakukan ini? Ya soalnya di kelas nggak ada tempat untuk menggambar. Jadi saya menggambar di meja. Kira-kira nilai apa? Ini setelah validasi ya. Kita validasi. Apakah benar ini dia melakukan? Kita tanya validasi. Setelah itu validasi menyatakan keyakinan. Apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang kamu langgar di sini? Kesalahan kelas kita. Saya tidak boleh merusak fasilitas sekolah, fasilitas kelas Pak. Itu aturan Pak. Keyakinan. Saya harus Bertanggung jawab menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Oh. Berarti kamu melanggar itu ya? Ya Nak ya? Iya. Kamu sebenarnya ingin jadi apa sih? Pelukis Pak. Nah, kita sudah melaksanakan yang namanya keyakinan dia. Apa yang dia langgar sudah tahu ketahui kan? Validasi apakah dia itu melakukan itu atau enggak. Setelah itu menyatakan keyakinannya. Setelah tahap akhir adalah menstabilkan entitas. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah mencoret-coret. Bapak juga pernah dulu mencoret-coret kamu. Itu kurang. Kira-kira yang benar gimana? Mencoret-coret tembok. Masa mencoret-coret tembok? Nah, itu nanti juga melanggar keyakinan kelas kita. Gimana ya? Mencoret di buku. Pinter. Nah, besok mencoret di. Menggambarnya di mana? Di buku. Oh, di buku. Besok kalau gambar di buku,
Bapak akan saya nilai ya. Pak, kamu gambarnya bagus. Nanti kan Buku tema ya Pak. bukan kamu gambar nak. Nah, itu tadi adalah jadi dari diskusi dari tanya jawab tadi, yang pertama adalah validasi dulu, yang kedua menanyakan makna, habis itu menstabilkan, habis itu menjadi solusi. Solusinya dia sendiri yang memberikan solusi, itu restitusinya. Dia memberikan solusinya apa? Menggambar ibu bapak hanya manajerial, membantu, menggiring saja. Nah, seperti itu contohnya adalah segitiga sederhana. Tuh, nanti kalau anaknya banyak, lebih rumit, pasti kita akan menemui seperti itu. Nah, setelah seperti itu, lanjut. Terus lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ibu, Bapak? Perasaan apa ketika Ibu melihat saya sama Bapak Tayanwar melakukan praktik ini? Bagaimana perasaannya itu? Perasaannya gimana? Saya sama ini saya belum dapat solusi dari buat saya Akbar. Wow. Ya, itu biasanya kalau Ibu belum mendapatkan solusi, kita bisa musyawarahkan di atas itu. Bisa. Nah, kita bisa bekerja sama juga. Ibu kira-kira Ibu gimana kalau tidak punya solusi, siapa saja yang dihubungi yang berkaitan dengan itu? Ya, terus itu siapa lagi Ibu? Karena saya bukan sekolah, saya solusinya saya lakukan. Dilihat ke depannya Itu sudah punya solusi. Sebenarnya Ibu sudah bisa solusi sendiri ya. Sebenarnya sudah, tapi kita belum yakin gitu. Kelihatan. Lanjut Pak. Terus kalau pertanyaan terus belajar terus bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini, dalam kegiatan pengimbasan ini, diseminasi ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.